Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul ini. Di sini saya akan kembali membuat video tutorial kepada kalian semua. Namun di sini kita akan menggunakan aplikasi yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan apa itu Skylab. Skylab itu sendiri adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Pada awalnya, Skylab ini dikembangkan sejak 1990 oleh NRIA dan ENPC di Prancis, dan sekarang pengembangan dan pemeliharaan Skylab dilakukan oleh konsorsium Skylab. Skylab memiliki kesamaan fungsionalitas dengan MATLAB, tetapi tersedia untuk diunduh tanpa biaya lisensi. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan komputasi pada cakupan luas operasi matematika, dari operasi yang relatif sederhana seperti perkalian hingga kepada operasi tingkat tinggi seperti korelasi dan aritmatika kompleks. Kemudian, sintaks Skylab banyak didasarkan juga pada bahasa MATLAB, sehingga kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Oke, pada episode kali ini kita akan mengenal tampilan luar atau interface dari Skylab 6.1.0. Di sini Skylab terdapat beberapa jendela. Yang pertama adalah file browser. File browser di sini berguna bagi saat kita membuka berkas yang dibutuhkan dengan cepat, terutama file Skynotes. Karena jika tidak begitu, kita akan harus masuk dulu ke penyimpanan kita, mencari lagi. Namun, apabila dengan file browser, kita dipermudah untuk mencarinya karena telah ditampilkan menunya di bagian kiri. Oke. Dengan begitu, kita tinggal drag and drop saja apabila kita ingin menggunakannya ataupun mengkliknya 2 kali saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Skylab Console. Pada Skylab Console adalah tempat untuk menulis perintah pada Skylab. Perintah akan langsung dijalankan saat kita menekan enter, dan hasil akan langsung ditampilkan jika tidak ada menggunakan semikolon pada akhir baris perintah. Misalnya saja begini, kita akan membuat suatu perkalian bilangan bulat di sini. Oke, kita kalikan 5 kali 8. Oke, hasilnya adalah 40. Kemudian kita jumlahkan 3 ditambah dengan 2, ataupun kita dapat membagi 1 dibagi dengan 2. Oke, seperti ini. Nah, apabila kita letakkan semikolon atau titik koma di akhirnya, maka dia tidak akan langsung menjalankan perintah kita. Misalnya seperti ini, P sama dengan 2 titik koma. Oke, nah dia tidak akan menjalankan perintah, namun kita dapat memanggilnya kembali. Misalnya kita tambahkan lagi variabelnya dengan L. Oke, di sini kita buat 6 titik koma. Nah, di sini kita dapat memanggil dari variabel P dan juga L. Kita masukkan P ditambah L. Oke, enter. Nah, maka dia akan langsung memproses perintah yang kita berikan dan memanggil variabel P sama dengan 2, kemudian L sama dengan 6, dan dijumlahkan menjadi 8. Selanjutnya kita akan beralih ke variabel browser. Pada variabel browser di sini kita dapat melihat variabel yang telah kita gunakan pada Skylab Console. Selain variabel yang telah kita gunakan, di sini juga akan melihat dimensi apa yang kita gunakan dan juga tipenya. Variabel browser memudahkan kita untuk mengingat variabel yang telah kita gunakan, terutama jika variabel yang digunakan jumlah banyak. Sehingga apabila kita lupa apa variabel yang kita gunakan, kita dapat melihatnya dengan mudah di variabel browser tanpa harus scroll lagi di Skylab Console. Oke. Jika kita klik 2 kali pada salah satu variabel, maka kita akan dibukakan jendela variabel editor. Oke, seperti ini. Kita klik 2 kali.
seperti ini. Di sini kita akan dibukakan variabel editor. Oke, pada variabel editor ini memungkinkan kita untuk melihat isi variabel dalam bentuk spreadsheet. Selanjutnya, nilai variabel dapat kita ubah menggunakan variabel editor. Misalnya di sini 6, kita akan rubah dia menjadi 8. Oke, seperti ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi 8. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga dapat mengupload variabel dengan cara memilih variabel yang akan diplot. Kemudian kita juga dapat mengupload variabel dengan cara memilih variabel yang akan diplot, lalu mengklik tombol plot dan memilih tipe plot. Oke, di sini merupakan menu-menu plotnya. Oke, kita tutup. Kemudian kita akan beralih kepada comment history. Pada comment history, di sini dia menampilkan perintah-perintah yang telah kita jalankan. Misalnya saja kita telah melakukan beberapa perintah perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, di sini telah terlihat kita telah mengalihkan 5 kali 8, menjumlahkan 3 kali 3 tambah 2, kemudian membagi 1 dibagi 2. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada menu SkyNotes. Menu ini ada di application di sini. Kemudian kita klik SkyNotes. Nah, oke, begini. SkyNotes yaitu merupakan tempat untuk menulis perintah dalam Skylab. Perbedaan SkyNotes dan Skylab Console yaitu terdapat pada waktu eksekusi. Jika Skylab Console akan menjalankan hasil perintah dan operasi setiap baris, sedangkan SkyNotes hanya akan menjalankan hasil perintah jika kita menekan tombol execute, di mana SkyNotes berguna saat perintah yang akan ditulis itu terlalu panjang. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan SkyNotes. Oke, misalnya kita klik di sini A sama dengan 5. Kemudian kita buat lagi di bawahnya B sama dengan 3. Setelah itu kita akan jumlahkan keduanya. Oke, di sini. Nah, gitu. Di sini kita akan menu execute. Apabila ingin menggunakannya, kita harus ke menu execute, kemudian kita pilih file with echo. Oke, nah. Dengan begitu, maka dia perintahnya akan muncul di sini. A sama dengan 5, B sama dengan 3, kemudian A plus B hasilnya adalah 8. Oke, setelah itu kita buka lagi SkyNotes. Nah, pada menu execute di sini terdapat banyak sekali menunya. Yang pertama, execute file with no echo. Yang kedua, execute file with echo. Kemudian di sini ada execute selection with echo. Kemudian di bawahnya ada save and execute. Kemudian save and execute all. Nah, penggunaannya pun pasti juga berbeda-beda, sehingga misalnya kita menggunakannya yang no echo, maka kita akan coba di sini D sama dengan 4, kemudian C sama dengan 6. Oke, di sini D kita bagi dengan C. Oke, nah apabila kita ke menu execute dan milih file with no echo, maka di sini kita akan diminta untuk menyimpan dulu format yang kita telah buat. Oke, kita save dan kita simpan. Oke, di sini. Nah, di sini kita akan coba SkyNotes. Kita save. Nah, maka dia akan keluar di sini dan muncul di bagian Skylab Console. Oke, berikutnya kita akan mempelajari sintaks-sintaks yang ada pada Skylab.
Yang pertama adalah operator standar dan aritmatik. Nah, di sini pada menu Skylab Console kita dapat menghapusnya dengan mengetik CLC. Nah ya, seperti ini. Kita tekan yes, nanti dia akan terhapus tersendiri, ataupun kalau mau lebih mudah langsung masuk ke menu yang bernama Clear Console di sini. Oke, kita klik yes. Nah, maka dia akan terhapus dan kosong kembali. Nah, Skylab memiliki operator standar yang digunakan untuk memproses. Operator-operator ini jika digunakan untuk memproses matriks, maka akan didapatkan hasil sesuai aturan perhitungan matriks. Nah, salah satunya kita coba yang pertama, yaitu sama dengan di sini adalah mengubah nilai A yang merupakan suatu variabel dengan menggunakan operatornya sama dengan. Oke, nah A sama dengan 2. Jadi setelah kita enter, maka dia akan mengubah nilai A di sini, yaitu sebagai variabel, berubah menjadi 2. Pada saat kita ingin memanggilnya, maka nanti dia akan berubah menjadi 2. Setelah itu kemudian kita coba. Di sini yang kedua adalah operator penjumlahan. Kita coba di sini 35, kita tambah dengan 15, kita enter. Nah, kemudian hasilnya adalah 50. Setelah itu pengurangan 24 kita kurang dengan 14, kita enter. Nah, hasilnya 10. Oke, kemudian adalah perkalian. Operator perkalian di sini dilambangkan dengan bintang. Jadi kita klik di sini misalnya 52, kita kali dengan 31, kita enter. Nah, hasilnya 1612. Oke, berikutnya adalah pembagian. Di sini pembagian menggunakan operator garis miring. Misalnya kita bagi 99 garis miring 3, maka dia akan membagi hingga hasilnya menjadi 33. Nah, berikutnya kita menggunakan operator pangkat. Oke, di sini kita coba 3, kemudian kita pangkatkan dengan 4. Kita enter dan hasilnya adalah 81. Pada operator perpangkatan, di sini ada dua opsi. Yang pertama menggunakan yang seperti ini atau panah ke atas seperti ini, kemudian kita ganti dengan bintang yang berjumlah sebanyak 2. Oke, kita coba 3, pangkatnya sama, kita menggunakan 2 bintang yang sama, pangkat 4, kita enter. Nah, hasilnya akan juga sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan operator khusus matriks, yaitu adalah yang pertama transpose. Oke, yang pertama kita coba, kita buat matriksnya sini B sama dengan kurung siku, kita coba 2, 3, 4 titik koma. Nah, fungsinya titik koma di sini dia membagi setiap baris sehingga 2, 3, 4 menjadi baris pertama dan 5, 6, 7 menjadi baris kedua. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi matriks 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Oke, seperti itu. Ataupun jika kalian memang ingin langsung memberi jarak, kita bisa menggunakan C sama dengan kurung siku 5, 3, 2, 3, 7, 6. Kurung siku, kita enter. Nah, dia akan menjadi matriks yang memang berbentuknya melebar. Oke, berikutnya kita coba transpose. Di sini kita ubah matriksnya. Di sini kita masukkan variabelnya. Di sini apakah kalian mau transpose C atau transpose B? Di sini saya akan menggunakan transpose C. Kita klik C, kita kasih tanda petik 1. Setelah itu kita enter. Nah, dia akan secara otomatis
mentranspose dari yang awalnya matriksnya memiliki 2 baris menjadi 3 baris atau menjadi 2 kolom. Oke, seperti itu. Baiklah, kita akan lanjutkan menuju operator logika. Nah, di sini kita akan hapus terlebih dahulu Skylab konsolnya. Oke, yes. Nah, setelah itu pada operator logika kita akan menggunakan beberapa operator. Yang pertama adalah menggunakan dan, kemudian pada operator logika kita akan menggunakan operator yang memang dikhususkan untuk logika sehingga menghasilkan nilai true ataupun nilai false. Di sini misalnya kita gunakan adalah di sini yang kita gunakan adalah dan, di sini kemudian kita gunakan or di sini, ataupun kita menggunakan negasi. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menggunakan 3 tanda ini. Kemudian kita contohkan di sini. Misalnya kita tulis di sini 6 dan 3. Kita enter. Maka nilainya atau pernyataannya akan bernilai true atau benar. Beda lagi kalau kita misalkan dia 0 dan 8. Nah, maka di sini nilainya akan false. Karena 0 ini dianggap sebagai salah atau tidak benar dan 8 ini benar. Karena pada logika jika 0 dan 8 jika salah satu salah maka nilainya akan bernilai salah. Oke, kita coba operator yang kedua. Kita masukkan misalnya 6 atau 5. Oke. Nah, maka dia akan bernilai benar. Begitu juga kita akan coba nilainya 8 atau 0. Nah, maka juga nilainya akan selalu benar. Nah, pada logika atau jika nilainya benar atau salah, maka pernyataannya itu benar. Kecuali memang kedua-duanya salah, misalnya 0 dan 0. Oke. Berikutnya kita akan coba negasi. Di sini misalnya kita negasikan nilai 0. Nah, maka nilainya akan menjadi benar. Dan kita negasikan nilai yang sudah benar, misalnya adalah 6, maka dia akan menjadi salah. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian operator pembandingan. Oke, pada operator pembandingan, di sini operator yang membandingkan 2 bilangan dan menghasilkan benar dan salah. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa simbol atau operator. Kita akan hapus dulu di sini. Oke, enter. Nah, kita coba 400 misalnya lebih besar dari 320. Kita enter, maka nilainya akan bernilai benar. Kemudian kita coba dia yang bernilai salah, misalnya saja 6 itu lebih besar daripada 10. Nah, pasti jawabannya adalah salah. Oke, berikutnya kita lihat operator apabila kedua nilainya sama. Misalnya kita coba di sini 23 sama dengan 23, apakah nilainya benar? Nah, maka nilainya akan benar. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan negasi. Apakah bisa? Jika bisa, berarti operatornya tepat yang kita gunakan. Oke, kita coba negasi dari 3 sama dengan 4. Oke, di sini ada kesalahan pengetikan. Kita akan coba 3 negasi sama dengan 4. Oke, nah maka dia akan bernilai benar. Nah, di sini pernyataannya akan bernilai benar karena kedua bilangan ini memiliki
atau tidak sama. 3 dan 4 adalah bilangan yang berbeda atau angka yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke operator khusus matriks.